Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih ke pelajaran matematika tentang perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya gambar bergerak berikut ini. Space Shuttle adalah roket peluncur pesawat ulang-alik milik NASA untuk diterbangkan ke luar angkasa. Space Shuttle ini telah menjalani 135 kali misi peluncuran dari tahun 1981. Space Shuttle dapat meluncur dengan kecepatan hingga 28.100 km per jam atau 1,4 jam untuk mengelilingi bumi. Masya Allah, luar biasa ya nak kapal luar angkasa ini. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai menghitung kecepatan. Tahukah kamu kecepatan pada speedometer termasuk dalam jenis kecepatan apa? Kecepatan pada speedometer merupakan kecepatan sesaat karena kecepatan pada speedometer terjadi pada saat itu dan belum tentu pada saat lain memiliki kecepatan yang sama. Ketika kamu mengendarai sepeda motor, pasti kecepatanmu berubah-ubah karena ketika mulai motor berjalan dari kecepatan rendah kemudian bertambah hingga kecepatan tertentu, apabila berhenti kecepatan itu lama-lama berkurang hingga akhirnya 0 menit per second. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka kecepatan yang digunakan adalah kecepatan rata-rata dari awal berjalan hingga berhenti. Nah, perbandingan jarak dan waktu. Untuk menghitung kecepatan dapat menggunakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Ingat ya nak, kalau udah ada per berarti itu dibagi. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Diingat ya nak rumusnya. Contoh soal, sebuah mobil dalam waktu 4 jam dapat menempuh jarak 200 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil? Nah, cara mengerjakannya diketahui jarak tempuh sama dengan 200 km. Waktu tempuh sama dengan 4 jam. Ditanya kecepatan rata-rata mobil. Nah, cara menjawabnya kecepatan sama dengan 200 km per 4 jam. Tahu kan nak 200 dari mana? Iya betul, 200 itu dari jarak tempuh. Kemudian waktu tempuh ini 4 jam. Iya, berasal dari sini ya kan? Nah, berarti dibagi nak, 200 dibagi 4 sama dengan 50 km per jam. Ingat dibuat di belakangnya kilometer per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil itu adalah 50 km per jam. Hubungan antar satuan kecepatan. Satuan jarak. Nah, satuan jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, tangga ini kamu sudah tahu kan? Pasti sudah mengenalnya nih. Kalau dia naik, berarti dibagi 10. Kalau dia turun, berarti dikali 10. Contohnya nih, ini untuk flashback aja nih ya. 15 km sama dengan titik-titik meter. Perhatikan tanggal satuan jaraknya ya. Kilometer ke meter. Berarti kalau dia kilometer ke meter, dia turun 3 tangga. 1, 2, 3. Ya karena, nah artinya setiap satu tangga dilewati dikali 10. Jadi karena turun 3 tangga berarti 15 km sama dengan 15 dikali 1000. Dari mana Miss kok bisa 1000? Lihat ya. Dia ini 10, 100, 1000. Ya kan? Berarti dia 15 dikali 1000. Hasilnya adalah 15.000. Good. Sudah mengerti? Kita coba lagi nih. Satuan waktu. Nah, ini adalah satuan waktu jam, menit, dan detik. Kalau dia turun, dia dikali 60. Kalau dia naik, per tangganya dibagi 60.
Contoh ya nak, 1 detik sama dengan titik-titik menit. Perhatikan tangga satuan waktunya. Detik ke menit berarti dia 1 aja kan nak? Nah berarti karena dia naik 1 tangga, artinya setiap 1 tangga dibagi 60. Makanya 1 detik sama dengan 1 bagi 60. Nah ini bisa juga hasilnya itu nanti 0,016. Ya boleh dia dibagikan kayak gitu, boleh dia per kayak gini, oke? Nah, contoh soalnya ini dalam soal cerita ya. Sebuah motor menempuh jarak sejauh 2.800 meter selama 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan motor untuk menempuh jarak tersebut? Nah, cara mengerjakan soal cerita nak harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui jarak tempuhnya 2.800 meter. Waktu tempuhnya 20 menit. Yang ditanya adalah kecepatan motor kilometer per jam. Nah, untuk itu, karena itu ditanya dia nak, berarti jarak tempuh 2.800 meter. Meter ke kilometer, ini meter ya nak, 2,8 sama dengan 28 per 10. Ini dia, diubah deh jadi pecahan. Kemudian waktu tempuh 20 menit, 20 kali 1 per 60 menit ke jam ya kan, diubah ke jam dia kan nak. 20 kali 1 per 60 hasilnya ini dia 20 kali 1, 20 kali 1, 20. 20 bagi 60 sama-sama dibagi berapa nak? 20 bagi 60. Iya, sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20, 1. 60 dibagi 20, 3. Maka hasilnya itu adalah 1 per 3 jam. Nah, kemudian dibuat ke dalam rumusnya kecepatan rata-rata. Jadi kecepatannya itu menjadi, lihat ya nak, 28 per 10 bagi 1 per 3. Dari sini ya nak. Oke, nah kita udah belajar kan pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Berarti dia di sini diubah menjadi kali. 28 per 10 dikali 3 per 1. Dibalikkan kan? Nah kemudian hasilnya 28 dikali 3 sama dengan 84. 10 dikali 1 hasilnya 10. Maka hasilnya adalah 84 dibagi 10, 8,4 km per jam. Jadi kecepatan motor tersebut adalah 8,4 km per jam. Oke, segitu dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum paham, kamu bisa menontonnya ulang atau bertanya dengan Miss langsung. Assalamualaikum, bye-bye.